Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lanjutkan materi kita. Jadi setelah 2 minggu yang lalu kita membahas tentang apa itu perangkat lunak, ya, atau software. Sekarang kita masuk pengenalan tentang aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam sarana pelayanan kesehatan. Jadi ada beberapa ya, aplikasi perangkat lunak yang khusus digunakan dalam pelayanan kesehatan. Ya. Jadi udah spesifik khusus untuk orang kesehatan. Pada umumnya teknologi IT yang digunakan di Indonesia masih sifatnya sebagai alat bantu khusus dalam rekam medis ya, dan informasi umum dalam dunia kesehatan, khususnya dalam pelaporan manajemen. Ya. Masih jarang penggunaan teknologi IT sebagai alat kerja bagi tenaga medis. Walaupun sebagian sudah ada sih. Tapi lebih kuat nuansa medisnya ketimbang nuansa IT-nya. Misalnya CT scan untuk mendapatkan gambar otak. Ya, kita lebih dominan pengetahuan tentang dokter sarafnya ketimbang pengetahuan IT-nya. Ya. Itu terlihat dari dunia akademiknya. Ya. Hampir semua tenaga medis yang khusus untuk tenaga teknologinya itu, paling-paling pendidikannya ada setingkat diploma 3. Tenaga ronsen, pokoknya petugas-petugas itulah ya. Nah, alhamdulillah sebenarnya di Indonesia sudah mulai ada program studi ilmu biomedik ya. Tapi biomediknya lebih kepada ilmu kesehatannya ya. Kalau di luar negeri biomedik itu sudah bergeser jadi bioengineering. Ya. Bahkan tetangga dekat kita aja Malaysia sudah punya program studi medical engineering. Medical engineering. Teknik kedokteran. Nah, kalau terjemahan bahasa Indonesianya. Ya. Bahkan dia sudah menjadi fakultas sendiri ya. Di Malaysia, di Universitas Teknologi Malaysia, Fakultas Medical Engineering, cikal bakalnya itu memang datang dari orang elektro. Jadi itu adalah para profesor-profesor dalam bidang teknik elektro yang banyak mendalami bidang ilmu digital signal processing, tapi dikhususkan pada kasus-kasus kesehatan. Ya, sampai mereka mendirikan bukan program studi, fakultas malah. Fakultas kedokteran, fakultas teknik kedokteran, terjemahan bahasa Indonesianya, medical engineering. Tuh, kalau saya nggak salah, katanya saya nggak pasti ya, di ITB itu medical engineering atau biologi engineering, lupa saya, itu pasti. Kayaknya biologi engineering kayaknya. Itu kerjasama orang MIPA biologi, yang ada di ITB, karena ITB punya fakultas MIPA, kan orang yang bagian-bagian tekniknya, ya, baik elektro ataupun komputer dan sebagainya. Ya. Tapi saya nggak tahu pasti ya. Tapi intinya yang saya katakan bahwa dunia kesehatan Indonesia itu masih didominasi oleh orang medis, bahasa gampangnya gitu. Jadi kalau setinggi apapun sekolahnya, kalau dia bukan dokter, di Kementerian Kesehatan itu nggak punya power gitu. Konyolnya sekarang
Baru kejadian dalam sejarah Indonesia, Menteri Kesehatan bukan dokter. Ini baru kejadian pertama nih sekarang ini. Ya, ya kayak kita di Unsri aja, ya, pokoknya kalau bukan dokter, kastanya lebih rendah lah, kira-kira begitu. Ya. Jadi lebih didominasi oleh unsur medisnya. Gitu, ya. Ya, mudah-mudahan ke depan ilmu kedokteran Indonesia semakin berkembang. Jadi bukan hanya orang kedokterannya, tapi orang teknik yang menunjang kedokteran itu pun bisa berkiprah dalam dunia medis. Walaupun mereka tetap nggak berhak untuk mengobati, gitu ya. Ya, jadi pada prinsipnya aplikasi perangkat lunak itu masih menjadi alat bantu, ya, dan menyesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing sarana pelayanan kesehatan. Kita mulai dari aplikasi yang digunakan di level puskesmas terlebih dahulu. Jadi kalau nanti kalian tamat, dapat penugasan, biasanya dokter-dokter baru, lalu kalau yang pegawai negeri biasanya ditaruh di puskesmas. Merasakan ujung tombak pelayanan itu seperti apa, kasus masyarakat langsung. Saya sendiri dulu ketika pertama kali penempatan tugas, waktu saya masih kerja di Telkom, ya, sebagai staf yang hanya pegawai biasa, sekalipun saya sarjana, ya, itu ngerjakan kerjaan-kerjaan di lapangan. Jadi kalau dulu saya tukang sambung kabel, manjat tiang, kalau kamu lihat ada orang Telkom yang pinggir jalan, pakai tangga, manjat tiang gitu ya, atau masuk ke lubang yang ada di bawah jalan, terus ada di jalan raya itu ada lubang manhole namanya, itu kabel putus segala macam, seperti itulah. Jadi kalau kita berada di ujung tombak pelayanan, kita akan mengerti apa yang terjadi di lapangan, di lapisan masyarakat paling bawah. Itu perbedaan generasi saya, ya kalau saya ngambil contoh di Telkom ya, karena pengalaman saya dulu di Telkom, zaman saya walaupun sarjana, tetap tugas pertama itu ke sana dulu, ke bagian pelayanan. Yang kita ngerti betul apa yang terjadi di pelayanan masyarakat. Kalau yang sekarang saya lihat, yang sarjana-sarjana baru tamat itu pernah turun ke bawah, karena mereka langsung dapat posisi-posisi manajerial. Jadi kalau kalian dokter, dulu zaman Presiden Soeharto ada namanya Inpres, ya. Inpres. Setiap dokter tamat wajib taruh di pelosok-pelosok. Gitu. Ada sih dengan segala macam alasan tetap dapat di kota, tapi konsekuensinya Impresnya jauh lebih lama. Impres itu biasanya 2 tahun. Ya, itu kalau di pelosok, di kecamatan, di desa gitu. Kalau dapat impresnya di kota, misalnya puskesmas, tapi puskesmas di dalam kota Palembang, itu biasanya 5 tahun biasanya, lebih lama waktunya. Nah, kalau selesai impres, dokter itu baru boleh ngelamar PNS, baru boleh mau spesialis. Ya, kalau sekarang dokter bahkan tidak pernah praktek, habis tamat esket, sambung profesi dokter, habis profesi selesai koasnya segala macam langsung ambil spesialis. Ya. Ilmunya hebat sebagai sebuah knowledge, skill-nya belum teruji. Ya. Ya, sama seperti kalau saya ceritakan tadi, kalau zaman saya dulu di Telkom, kami itu tahu betul apa yang menjadi masalah persoalan di lapangan. Ya. Tapi memang yang lolos dari sana betul-betul punya pengalaman yang kuat. Ketika duduk dalam posisi manajerial, kita mengerti apa masalah yang terjadi di lapangan.
Nah, banyak pimpinan itu nggak ngerti persoalan di lapangan. Jadi kalau kamu jadi katakanlah kepala biro, duduk di kementerian, apalagi sampai jadi menteri kesehatan barangkali, tapi kamu nggak pernah tahu rasanya apa penyakit-penyakit yang ada di masyarakat, itu repot. Ya. Oke, jadi rasanya puskesmas ini sesuatu yang perlu jadi pengalaman. Ya. Jangan berpikir tamat jadi dokter pengen langsung dapat rumah sakit yang hebat gitu ya, rumah sakit yang dingin AC-nya, yang pasiennya wangi-wangi gitu ya. Gimana cara ngelayani pasien masyarakat umum gitu. Ya, jadi pusat kesehatan masyarakat adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Istilah Paskes tingkat pertama itu jadi populer sekarang setelah muncul istilah dalam BPJS. Jadi BPJS itu mewajibkan orang berobat di tingkat pertama, walaupun nyatanya nggak efektif. Ya, karena akhirnya Vaskes tingkat pertama itu nggak lepas hanya jadi syarat administratif kalau dalam BPJS. Minta suratnya aja. Dokternya tiba-tiba langsung merujuk. Ya, saya pernah tinggal di Malaysia, jadi saya tahu betul bagaimana sistem pelayanan kesehatan di Malaysia. Di Malaysia itu nggak ada dokter praktek pribadi. Dokter semuanya di rumah sakit. Ya. Kalau ada praktek pribadi, itu dia sudah punya klinik sendiri yang berizin. Jadi, udah pasti orang sakit, pertama kali datang ke dokter umum. Nggak ada orang sakit langsung nyari dokter spesialis. Nah, di kita ini dokter spesialis buka prakteknya bersaing dengan dokter umum. Itulah nasib-nasib kalian dokter-dokter muda yang nanti baru tamat itu. Rezeki kamu tuh bersaing sama dokter spesialis gitu. Kenapa? Memperebutkan pasar, ini bahasa marketing ya, memperebutkan pasar pasien umum gitu. Itulah kenyataan di Indonesia ya. Kalau di Malaysia yang saya tahu, orang pasti datang ke dokter umum dulu, kalau dokternya merasa perlu dirujuk, nggak bisa ditangani, baru dirujuk ke rumah sakit. Jadi kita punya puskesmas sebetulnya. Nah, masalahnya sedih kita datang ke puskesmas itu. Mulai dari sarananya sampai pelayanannya seringkali ya kalau cuma sekedar akhirnya persoalannya hanya persoalan uang, rasanya mending sekalian ke rumah sakit swasta seperti Hermina, Bunda kalau di Jepang gitu ya. Ya mungkin bayar tapi tuntas gitu pengobatannya. Ketimbang datang ke puskesmas, oke lah barangkali gratis ataupun kalau membayar paling-paling berapa ribu misalnya. Rasanya sekarang udah gratis semua. Tapi tidak jelas pengobatannya, ya, termasuk obatnya juga. Oke ya. Jadi walaupun di tingkat pertama, tentunya penggunaan software sudah sesuatu yang menjadi keniscayaan. Ya. Masalahnya adalah karena itu adalah puskesmas itu adalah layanan paling bawah, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ya, secara struktur organisasi di mana-mana, gitu ya, secara umum, kalau ada di unit organisasi yang paling bawah, biasanya isinya adalah pegawai-pegawai dengan tingkat pangkat rendah dan juga pendidikan yang rendah. Biasanya begitu. Pada umumnya, kepala puskesmas, kalau enggak dokter umum, atau salah seorangnya adalah SKM, sarjana kesehatan masyarakat biasanya.
Itu pun jadi kepala kantornya lah, kepala kantornya, manajemennya gitu. Itu setingkat S1. Apalagi kalau ada yang di pelosok-pelosok. Dengan kata lain, pegawainya kan pasti lebih rendah lagi. Jadi kalau ada dokter baru tamat atau SKM yang baru baru diterima jadi PNS, jadi kepala puskesmas golongan 3A misalnya, ya anak buahnya pasti di bawah 3A. Itu saya katakan tadi. Ya, pasti pegawai-pegawainya itu paling tinggi D3 barangkali, kalaupun ada. Atau tamat SMA dan sebagainya. Ya. Nah, ini tentunya ketika di sana ditempatkan peralatan, terutama software yang membutuhkan sebuah keahlian, sudahlah tentu tidak semudah itu implementasinya. Sama juga di tempat yang lain, misalnya di kantor kelurahan. Ya, kantor kelurahan. Apa persoalan ketika IKTP diterapkan di Indonesia? IKTP-nya sendiri sudah masalah. Sebagai sebuah program nasional dia masalah. Tapi begitu masalah itu selesai di level nasional, masalah berikutnya apa? Oke, programnya jadi, sarananya siap, sudah nggak dikorupsi lagi. Kalau yang pertama dikorupsi, IKTP itu. Apa yang terjadi? Yaitu siapa operasionalnya, petugasnya. Tidak semua petugas di kantor kelurahan itu mempunyai pengetahuan penggunaan teknologi IT. Kalaupun ada, satu di setiap kelurahan. Makanya ini jadi masalah juga. Saya kalau menceritakan hal ini, saya selalu mengatakan kepada mahasiswa Fasilkom, ya mungkin baru akan lancar ketika para sarjana ilmu komputer dengan gelar Eskomnya tidak malu lagi duduk jadi pegawai kelurahan. Ya, ketika itulah IKTP Indonesia lancar. Petugasnya paham IT, ngerti cara penggunaannya, klik langsung jadi KTP-nya misalnya. Ya. So kalau tidak, kita datang mau bikin KTP Pak, oh iya tunggu sebentar ya, petugasnya lagi keluar gitu. Entah kemana keluarnya itu. Kapan baliknya? Orang lain nggak berani buka aplikasi itu karena dia nggak ngerti komputer katanya. Kalau ngetik mesin tik biasa, pada aku galakin, pada muat ke KTP. Tapi kalau KTP yang elektronik, nah ada paham. Makanya, ketika di sebuah puskesmas pun membutuhkan layanan berbasis komputer, ya dengan software-softwarenya, harus ada yang paham. Atau sekurang-kurangnya, mengerti cara mengoperasikannya dan dapat membimbing orang lain. Nah, mungkin itu salah satu tugas kalian, dokter-dokter muda yang tentunya melek teknologi, walaupun nanti bukan tugas kalian untuk mengoperasikan software itu, karena tugas kalian adalah sebagai dokter, ya, mungkin kamu ditugasin ngurusin software ini kan, tapi kamu mampu membimbing orang di sana, menjadi center of excellence. Saya pikir itu juga alasan kenapa di kurikulum kedokteran juga dimasukkan bidang-bidang ilmu tambahan seperti itu. Ya. Oke, karena dituntut dapat mengoperasikan aplikasi tersebut. Apa saja aplikasi yang ada di Puskesmas? Ya, ini dikatakan ada 4, ya. Saya hanya merujuk saja dari bukunya. Ini nggak terlalu mengerti. Betulkah cuma 4 ini atau ada yang lain atau ada yang update? Ya. Piker, Simpus, Siha, dan EpiInfo. Yang pertama, Piker. Apa itu Piker? Piker adalah software wajib di Puskesmas, ya, karena ini adalah software yang connect ke BPJS. Ya, ini untuk sarana layanan BPJS. Jadi
PCARE adalah sebuah sistem informasi manajemen. Belajar di sebelum UTS apa itu SIM. Basisnya dia basis web, jadi dia berupa website. Ya, alamatnya adalah itu https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id. Ya, tapi harus pakai password kalau mau masuk. Ya. Jadi ini adalah fasilitas kesehatan primer yang terhubung ke BPJS. Apa yang ada dalam software ini, ada aplikasi ini, PCARE ini, tugasnya, fungsinya, ya, ketika seseorang itu mengaku punya BPJS, nah disitulah bisa diperiksa keanggotaannya, sama terdaftar apa tidak, kalau terdaftar valid apa tidak valid. Kenapa? Karena banyak masyarakat kita tuh masih mengira bayar BPJS hanya ketika mau berobat saja. Itu adalah sebuah kewajiban rutin yang harus dibayar terus-menerus. Ya. Jadi di puskesmas namanya PCARE ya aplikasinya. Jadi untuk memeriksa validitas keanggotaan, artinya seseorang itu berhak nggak dapat layanan BPJS. Ya sebenarnya kalau di kesehatan level puskesmas BPJS itu nggak terlalu urgent ya. Karena kalau orang nggak punya BPJS juga tetap harus wajib dilayani kan oleh puskesmas. Ya. Dan rasanya orang yang datang ke puskesmas itu memang masyarakat lapisan. Ya, tapi barangkali ini masalah penagihan barangkali dan ke BPJS atau ditagihkan ke Pemda. Ya. Oke, termasuk kalau harus dirujuk. Ya, termasuk kalau harus dirujuk. Harus dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan dokter spesialis. Ya, itu namanya PCARE. Ya. Yang kedua adalah SIMPUS, Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Ya, jadi untuk mencatat dan menyimpan data pelayanan. Nah, persoalannya adalah SIMPUS ini tidak tersentralisasi. Bahkan masih banyak yang belum punya. Ya, khususnya puskesmas yang ada di daerah-daerah. Yang pemerintah daerahnya belum mampu untuk seluruhnya. Ya, tapi kalau di kota besar barangkali sudah. Satu, dia masalahnya adalah belum menyeluruh, ya, karena kembali kepada kemampuan pemerintah daerahnya. Yang kedua, persoalannya adalah standarisasi. Ya, standarisasi. Karena bisa saja Pemda, biasanya ini urusannya Pemda tingkat 2 biasanya, ya, kota atau kabupaten misalnya, buat dengan program begini. Nanti Pemda yang lain buat program yang lain lagi. Ya. Dengan kata lain, tidak tersentralisasi sehingga bisa berbeda-beda. Nah, kalau bisa berbeda-beda, ada kemungkinan format data berbeda, ya, struktur datanya berbeda, sehingga masih sangat menyulitkan untuk menjadi sebuah sistem informasi manajemen yang baik. Karena seharusnya SIM itu untuk memudahkan pimpinan untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengambil keputusan harusnya. Tapi kalau formatnya masih beda-beda, misalnya contoh,
antara Kabupaten Oku sama Kabupaten Ogan Ilir dengan Kota Madya Palembang itu nggak sama misalnya. Terus gubernur harus melihatnya bagaimana untuk mengevaluasinya. Nah, ini persoalan. Nah, masih berbeda. Ini contoh misalnya isi simpus ya. Ini hanya contoh aja. Jadi untuk pendaftaran orang yang berobat, ya, siapa saja yang berobat, ya, jadi dan ya dan sebagainya. Terus tindakannya apa, diagnosisnya apa. Kalaupun ada, saya dalam tanda kutip agak meragukan dokter yang menggunakannya itu maksimal apa enggak. Kayaknya dokter di kita tuh masih suka nulis ya, rekam medisnya tuh di kertas gitu. Kenyataannya begitu. Jadi kalaupun ada pendaftaran pasien saja yang dimaksimalkan untuk mencatat hari ini berapa orang yang berobat. Tapi sakitnya apa, tindakannya apa, resep apa yang dikasih, obat apa yang dikasih itu biasanya masih dicatat manual. Saya kan rutin tiap bulan berobat. Nah, tinggi, pernah serangan jantung. Saya itu sebulan sekali pasti kontrol ke dokter. Oke, untuk ngantri daftarnya sudah komputerisasi. Bahkan ngambil nomor dulu. Tunggu panggilan. Nomor urut B17 ke konter 5. Gitu kan? Nunggu panggilan seperti itu. Dimasukkan nomor kita, nomor BPJS lah, nomor apa segala macam. Ya, tapi nanti datang ke dokternya, rekam medisnya kertas. Dokternya nulis. Itu nggak bisa dilakukan analisis secara sistem gitu. Kenapa nggak mau dilakukan? Saya sebagai orang komputer, ya, kerjasama dengan kawan orang elektro, ya, buat penelitian tentang data petir. Petir, samaran petir, kilat, orang elektro record, nangkep petir nyambar sekian, waktunya berapa lama, kemudian tegangannya berapa, arusnya berapa, mereka nyatet, merecord. Oleh saya olah data itu dengan teknik yang namanya data mining, saya bisa memprediksi nanti kalau ada petir, petirnya seberapa kuat, polanya seperti apa sambarannya. Transaksi saham, transaksi dolar, itu saja yang bergerak setiap detik, setiap menit, naik turun harganya itu bisa diprediksi loh dengan komputer. Maka orang bisa transaksi jual beli saham, jual beli cryptocurrency, jual beli valuta asing, bisa dianalisis maksud saya dengan komputer. Nah sekarang kalau data pasien masih ditulis manual, ya gimana komputerisasi? Sekali lagi, karena saya pernah tinggal di Malaysia, ya, saya pun pernah rutin berobat di Malaysia. Di Malaysia itu dokter sudah nggak megang lagi pena. Pasti di setiap meja tempat dokter memeriksa kita, di situ ada komputer. Semuanya langsung diketik di komputer. Nah, saya belum nemu di tempat yang lain. Saya baru nemu di Rumah Sakit Hermina. Tapi itu baru sebatas untuk linking ke apotek.
Jadi dokternya nulis resep, sudah ketik di komputer, jadi pasien keluar dari ruang dokter, nggak lagi pegang kertas resep, enggak, tinggal datang aja ke apotek, nanti apotek sudah tahu di sistem komputernya pasien nomor sekian, obatnya apa saja gitu. Jadi kalau Simpus itu baru hanya sekedar dipakai untuk pendaftaran pasien, hanya untuk memanggil nomor urut, ya belum optimal. Sayang, komputernya dibeli mahal-mahal, software yang dibuat mahal-mahal. Jadi bagaimana kita bisa mengolah data, men-tracing data, dan membuat analisis dan pelaporan dari data yang ada, kalau data yang kita miliki hanya berupa data pasien saja. Yang paling penting itu justru adalah penyakitnya apa, treatment pengobatannya apa. Itu yang perlu dianalisis. Yang ketiga, SIHA. SIHA, Sistem Informasi HIV/AIDS. Ya, karena ini sempat menjadi penyakit yang meresahkan, bahkan sudah mewabah, maka implementasi monitoring pengawasannya sudah sampai di level pelayanan yang paling ujung, yaitu di puskesmas. Ya. Jadi intinya untuk pendataan dan pelaporan HIV/AIDS. Jadi dianggap puskesmas adalah unit kerja kesehatan yang paling ujung, ya ada di ujung tombak. Fungsinya diharapkan pengawasan monitoring penderita HIV/AIDS itu secara terklaster, ya terklaster per puskesmas. Maksudnya itu sih. Ya, tapi barangkali ini hanya ada di kota-kota besar. Wallahu a'lam ya, kalau di kota kecil ada apa enggak gitu paham. Ya, ini modul-modul yang ada dalam SIHA ya, ada modul. Jadi itu, sebenarnya maksudnya SIHA ini monitoring pengawasan para penderita HIV/AIDS tadi. Oke, ini formatnya seperti apa? Website ya, jadi dia berupa website. Jadi hampir semua SIM ini web. Jadi pengetahuan tentang web mungkin perlu dikuasai. Dan yang terakhir adalah SITT. Sama dengan SIHA tadi, tapi ini khusus untuk tuberkulosis. Ya, untuk TBC, penderita tuberkulosis. Ya, ini juga penyakit rakyat sih, makanya ada di penyakit orang gizi. Salah satu indikator kesehatan masyarakat tuh banyak enggak yang kena TBC. Di Indonesia itu tahun 60-an dulu, sampai awal-awal 70-an. Sekarang alhamdulillah misalnya kurang. Ya. Tapi intinya sekali lagi ini monitoring data. Monitoring data. Tapi persoalannya dievaluasi apa enggak gitu. Dan terakhir adalah EpiInfo. Ini adalah aplikasi untuk mengumpulkan dan mengolah data epidemiologi. Itu epidemi. Kalau sekarang COVID sudah pandemi ya. Saya juga baru paham sekarang apa bedanya epidemi sama ya lokal ya. Ini sudah umum di mana. Jadi kalau dulu ada daerah yang kena demam berdarah, ada daerah yang kena campak misalnya. Jadi digunakan petugas surveillance
Oke, jadi sebagai bahan untuk analisis ya, pengolahan dan analisis data bisa menampilkan dalam bentuk grafik ya, buat peta, jadi kelihatan nanti klasternya di mana gitu. Seandainya COVID bisa dibuat seperti itu, akan lebih mudah. Tapi persoalannya penularan yang begitu cepat ya, serta media tularnya udara, COVID itu repot ya, sulit untuk di monitor gitu. Ya, ini di puskesmas ya. Ya, ini tampilan infonya. Dan Epidinfo ini sebenarnya bisa digunakan oleh orang umum, harus orang kesehatan. Tapi yang punya concern dengan kesehatan. Berikutnya setelah di puskesmas kita naik ke level yang lebih tinggi yaitu rumah sakit. Ya, apa saja aplikasi yang digunakan di rumah sakit. Ya, jadi fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Jadi artinya kalau puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang nggak bisa ditangani di puskesmas, di rumah sakit. Sebenarnya konsep ini yang secara perspektif orang komputer, seharusnya kita sudah bisa membayangkan bahwa seharusnya aplikasinya nyambung. Jangan sampai proses itu berulang atau bahkan jadi berbeda. Di puskesmas buat pendataan, disuruh ke rumah sakit pasiennya ngedata lagi, mendaftar lagi. Itu yang terjadi. Ngantri lagi. Ada yang punya pengalaman bagaimana rasanya ngantri di RSMH? Hah? Ayo, siapa yang punya pengalaman? Yang the latest lah, ada info update rasanya ngantri di RSMH seperti apa? Kalau saya entah berapa tahun nggak pernah ke sana, udah lupa saya. Bahkan 2 minggu yang lalu, keponakan saya itu dokter. Tapi dia bukan dokter PNS. Dia dokter THT, dia dokter di Rumah Sakit Hermina. Kebetulan ibunya, di sepupu saya, ibunya dokter, mau operasi di Rumah Sakit Ahmad Hussein. Dia dokter aja ngeluh untuk prosedur pendaftaran. Dokter ngeluh. Lah saya masyarakat umum seperti ini mau jadi apa? Ngantri di sana. Padahal untuk sampai ke Rumah Sakit Umum Ahmad Hussein itu bukan tiba-tiba langsung datang ke sana kan? Karena statusnya sebagai rumah sakit tipe A itu ada rumah sakit rujukan. Ya, artinya pasien itu sudah pernah dirawat di mana dulu, baru terakhir datang ke sana. Gitu. Karena cuma di situ ada alatnya, cuma di situ ada dokter dokter pakarnya misalnya. Seharusnya hal-hal yang demikian dari cara pikir saya orang komputer nggak perlu terjadi. Kalau komputerisasi dunia medis sudah baik. Harusnya pendaftaran cukup sekali di mana dia mendaftar. Selanjutnya tinggal jalanin aja prosedur perawatannya gitu.
Karena udah automatically seharusnya. Tinggal klik, 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 yang ada di tombol aplikasi itu jadi semua. Semuanya. Harusnya sih. Ya. Iya, itu cara pikir saya, enggak tahu cara pikir orang medis seperti apa. Jadi kalau kalimat di sini kalimatnya bagus semua. Pengguna aplikasi Mekaluna diperlukan untuk membantu pihak manajemen rumah sakit dalam mengolah semua data pelayanan di rumah sakit agar didapat informasi yang akurat secara cepat untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Bagus sih kalimatnya, idealnya teorinya begitu. Kenyataannya orang cuma datang mau kontrol, nggak ada sakit apa-apa, cuma mau rutin aja periksa, balik dari rumah sakit malah sesak napas akibat emosi. Ya, kesel kita sama prosedur. Cobalah kamu nanti kalau kamu jadi dokter. Ya, jangan gagah-gagahan pakai jas putih itu aja. Coba rasakan jadi pasien itu seperti apa rasa. Kita sakit. Bayangin kalau kamu dokter gigi ya. Ini orang sakit gigi itu sakit yang paling nggak enak ya. Mending sekarang sakit jantung loh ya. Sakit jantung sudah apa kok pingsan gitu. Tolong orang sudah itu yang sakit nggak terasa gitu. Saya pernah kena serangan jantung. Ya bukan berarti pengen ngulang enggak. Jadi pasien jantung tuh nikmat dilayanin gitu. Semuanya dilayanin gitu. Tapi sakit gigi, Allahu Rabbi. Gigi kita nyut-nyutan, ngantri. Ya. Belum lagi kalau antrian kita dipotong orang, disalib orang, oh tambah sakit gigi satu, balik dari sana malah jadi 5. Rasanya lubang itu tumbuh lagi, yang lain. Bukan lagi gigi yang sakit, udah tembus sampai ke rahang itu sudah, menyutnya itu. Jadi, cobalah kalau kamu jadi pimpinan unit-unit di kesehatan, maksimalkan pemanfaatan teknologi IT untuk betul-betul dapat memberikan layanan bagi pasien. Menunjukkan kegiatan pelayanan terhadap pasien. Ya, oke. Coba kita lihat apa saja yang ada di rumah sakit. Yang jelas, yang pertama adalah SIM rumah sakit. SIM RS. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Ya, tentunya untuk mengelola seluruh data pelayanan. Tapi itu tadilah, sayangnya kebanyakan hanya digunakan untuk pendaftaran pasien. Padahal tidak perlu pendaftaran lagi. Biar komputer sistem yang mengambil datanya langsung. Apalagi sudah ada iktp. Tempelkan aja iktp detik, bunyi dia kan, langsung terdaftar. Selesai. Sekarang kita bayar tol kan tinggal nempelin doang. Nempel, duit kita kepotong. Masa pendaftaran pasien rumah sakit nggak bisa begitu? Bisa. Mau ngisi berapa banyak formulir? Nama, tanggal lahir, nama orang tua, nanti ditanya pula nama ahli waris. Takut nanti pasien ini mati di rumah sakit misalnya. Tanya ahli warisnya mana, keluarga dekat mana, bisa dihubungin dalam keadaan darurat. Semua ditanya. Ngisi formulir itu. Berapa banyak formulir mau diisi? Kita udah punya iktp. Kita sudah punya BPJS, orang sudah terdaftar di BPJS. Datanya lengkap. Nomor anggota BPJS tuh selama ini mungkin kartunya masih dalam bentuk kartu manual biasa, pakai angka. Sekarang kartu itu dikasih barcode nih kalau mau. Ya, atau dikasih chip. Ya sudah nggak mau zaman lagi lah. Tapi chip aja, kayak iktp tadi, tinggal tempel. Ya, tinggal tempelkan aja, tit, scan dia langsung. Catat semua. Nggak perlu ngisi formulir banyak-banyak. Ya, mungkin perlu dipertimbangkan hal tersebut.
persoalan lagi, seperti saya katakan, sudahlah SIM RS sudah connect ke yang lain, yang bikin SIM RS juga versi sendiri-sendiri. Rumah sakit Muhammadiyah buat SIM RS versi Muhammadiyah. Ini yang jelas ya, Muhammadiyah, saya bilang Muhammadiyah karena rumah sakit Muhammadiyah banyak di mana-mana. Tapi yang pasti kalaupun ada, versi Muhammadiyah. Untung nggak ada rumah sakit NU. Gitu. Ada rumah sakit NU, saingan nanti rumah sakit NU sama rumah sakit Muhammadiyah. Jadi, yang versi pemerintah lain lagi. Bahkan pemerintah, lain Pemdanya, lain lagi. Kenapa? Ya, jangan ditanya kenapa. Karena jawabannya sudah jelas. Karena membuat sistem informasi manajemen itu proyek. Tiap Pemda ingin punya proyeknya sendiri. Nah, selesai jawabannya. Nah, ini harus merupakan sebuah kebijakan nasional. Bukan berarti proyeknya jadi dinasionalkan. IKTP kan dinasionalkan, enak, 1-2 orang aja yang korupsinya. Gitu. Nilainya sekian triliun. Kan itu maksudnya. Konsepnya harus sentralisasi, konsepnya harus satu konsep, implementasi silahkan. Jadi artinya rumah sakit manapun mau bikin SIM RS silahkan. Tapi kalau mau bikin, nah formatnya begini. Jadi standar. Ya, jangan sampai berbeda-beda tiap rumah sakit. Karena kenyataannya berbeda-beda. Ya, prosedur layanan jadi berbeda-beda. Kemenkes sudah punya versi Kemenkes, tapi sifatnya hanya apa ya? Kalau bahasa agamanya tuh mubah, sunnah aja enggak gitu, apalagi wajib. Mau pakai syukur nggak pakai ya terserah gitu. Pokoknya Kemenkes buatkan konsepnya begini. Jadi Kemenkes ada versi free open source. Ya. Tapi nggak diikat dengan sebuah aturan yang mewajibkan semua orang harus begitu. Gitu. Ini perlu tatanan sebuah sistem tata kelola, ya. bahasa komputernya tata kelola. Ini salah satu contoh rumah sakit. Nah, ya. Yang biasanya selalu website. Apa yang ada dalam SIM RS yang punya Kemenkes tadi? Ada modul-modul, baik untuk pendaftaran, rawat jalan, rawat inap, laboratorium, ya, apotek, pembayaran, operasi, ya, kamar operasi, rekam medis, dan sebagainya lah, macam-macam yang ada sana. Ya. Bahkan dulu kan saya pernah kasih tugas ya, cari rekam medis dari apa gitu ya. Saya yakin kalau kamu tuh kuliahnya kuliah kelas ini, kuliah offline, ketika hari kuliah jam saya itu masuk, kamu bawa rekam medis beda-beda semua bisa. Aku kok begini ya? Kamu kok gitu? Gak sama ya? Oh, udah. Bayangin. Kalau kamu nih orang 70, tiap orang punya satu, berarti ada 70 versi rekam medis. Berarti ada 70 versi sistem informasi manajemen kesehatan. Bayang nggak? Dari perspektif saya orang komputer itu kacau banget manajemen yang begitu itu. Tapi itu tadi, karena kalian orang medis, concern kalian pada medisnya, yang beginian kan nggak perhatikan. Gitu. Makanya barangkali perlu yang ngajar ini bukan orang medis, sehingga ngomongnya ceplas-ceplos saja. Gitu. Nggak ada beban ketika harus
mengkritisi dunia medis gitu ya. Kalau dokter yang ngajar mata kuliah ini saya pikir, oh bagus, masih kita bagus galau, oh pelayanan kita bagus, ya. Karena dia nggak bisa lihat dari perspektif pasien. Gitu. Tim RS, GOS tadi, ya tadi free open source, ya. Karena open source dia gratis. Siapa saja open source itu. Ya. Ya walaupun ini open source, tapi kenyataannya kalau bukan orang komputer, karena ini berbasis web, yang membutuhkan petugas yang dapat menanganinya. Ya. Berikutnya Ina CBGs. Ya. Ina CBGs ini versi rumah sakit untuk kalau puskesmas tadi P-Care, aplikasi yang connect ke BPJS. Ini adalah aplikasi yang connect ke BPJS. Jadi kalau di puskesmas namanya P-Care, untuk di rumah sakit namanya Ina CBGs. Ini untuk kebutuhan layanan BPJS. Saya bingung. Ya. Dalam versi cara pandang saya orang komputer, apa sih bedanya BPJS untuk puskesmas sama rumah sakit? Kenapa harus dibuat aplikasi yang berbeda? Sampai dikasih nama yang berbeda, ya artinya memang dia benda yang berbeda gitu. Kalau saya sebagai orang komputer sederhana aja. Software cukup satu, aplikasi satu, yang bedanya adalah nanti privilege ketika login. Kalau saya login sebagai tenaga puskesmas, saya hanya bisa menu ini. Saya nggak bisa buka yang ini. Tapi sebaliknya, kalau saya login sebagai user rumah sakit, apa yang saya butuhkan untuk level rumah sakit. Nah, itu tadi, sekali lagi saya katakan, kenapa? Ya jangan tanya kenapa. Kalau ada dua aplikasi, berarti ada dua proyek dong untuk BPJS-nya. Satu proyek puskesmas, satu lagi untuk rumah sakit. Dengan segala alasan dibuat. Tapi kalau untuk komputernya, sama aja. Web semua itu. Nggak ada bedanya. Menunya aja ditukar. Kalau saya selalu ngomong ke mahasiswa komputer, hati-hati ya, kalian ini orang komputer, orang IT, sebab orang IT itu kalau dia terjun dalam bisnis, awalnya pemborong, lama-lama jadi pembohong. Kenapa? Ya seperti inilah contohnya. Ada proyek dua. Ada proyek dua. Ini proyek. Satu proyek harganya 2 miliar. Misalnya. Tapi kerjanya satu. Sama aja bikinnya. Menunya aja beda tampilannya. Oh, biasanya nanti kalau orang komplain, oh ini beda, harus dipisahkan proyek ini sama proyek itu, gitu loh. Wah, nanti harganya jadi lain, wah macam lah. Barang mudah dibuat susah gitu. Saya kebetulan di komputer ya juga pernah ngajar mata kuliah pengembangan sistem informasi dan pernah juga ngajar mata kuliah etika profesi untuk orang komputer. Jadi saya bilang, kita orang komputer punya etika. Karena gampang kok mau cari duit di komputer itu. Ada orang datang minta diberikan aplikasi. Mereka kan nggak ngerti komputer, mereka nggak ngerti pemrograman.
Barang mudah dibuat susah. Oh, maka harganya mahal. Apa enggak? Jadi kalau di puskesmas ada biaya penagihan, di rumah sakit ya sama aja. Ya, ujung-ujungnya connect ke BPJS, di pasiennya siapa, sakitnya apa, obatnya apa, penagihannya sekian. Paling-paling kan levelnya. Kalau di puskesmas, obatnya hanya untuk seminggu. Nilainya dibatasi. Kalau puskesmas itu tagihan obatnya tidak boleh lebih dari misalnya berapa gitu. Itu kalau setting-settingnya aja gampang. Oke, Ina CBDs. Berikutnya SIRS online. Jadi sistem informasi rumah sakit online. Sekali lagi ini adalah aplikasi web untuk pelaporan ke kementerian. Coba dibuka ke alamat ini. sirs.yankes.kemkes.go.id/SIRS. Jadi di sini sistem pelaporan rumah sakit. Tapi kalau belum standar, bisa jadi untuk misi ini belum real time. Ya. Jadi Kemenkes minta nih, Kemenkes bilang ke rumah sakit Pusri, tolong laporannya mana? Rumah sakit Hermina, laporannya mana? Rumah sakit Pertamina, laporannya mana? Rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit Siti Khadijah, kalau Palembang. Persoalannya adalah di setiap rumah sakit datanya sama nggak formatnya? Kalau tidak sama, satu-satunya cara supaya bisa ngisi SIRS online ini adalah diinput secara manual. Kalau diinput secara manual, ya laporkan saja, inputkan saja yang bagus-bagusnya. Ya. Coba bayangkan kalau di setiap rumah sakit itu sudah standar, sama semua aplikasinya. Format datanya sama, ya, menu-menunya sama. Maka Kemenkes itu tinggal istilahnya apa? Capture data, retrieve data. Bahasa Indonesia tidak enak kita nyebutnya retrieve itu. Nyedot, sedot data. Ya. Langsung muncul kelihatan nanti. Data tadi bisa dilaporkan secara real time. Ya, tapi balik lagi tadi saya katakan bahwa kalaupun ada sistem online di rumah sakit, paling-paling hanya untuk pendaftaran. Penyakitnya apa, treatmentnya dari dokter apa, obat yang dikasih apa, masih dicatat di rekam medis yang berupa lembaran kertas. Alhasil, si Menteri Kesehatan ini, kalaupun dia bisa retrieve data, minta data tadi, isinya adalah berapa pasien yang datang berobat. Nah, itu aja. Sakitnya apa nggak tahu. Karena sakitnya apa itu kan ada di rekam medis tadi, yang masih ditulis pakai pena. Untuk apa sih Kemenkes dapat laporan rumah sakit Siti Khadijah bulan ini pasien yang datang 1.000 orang? Untuk apa sih? Rumah sakit Pusri yang datang 200 orang misalnya hari ini. Untuk apa? Nggak perlu itu. 200 itu baik atau tidak, naik apa turun gitu.
jumlah yang berobatnya. Ya. Jadi di sini jelas saya petugas rumah sakit mengupload data pelaporan. Tentunya apa yang mau diupload? Belum real time dari layanan yang terjadi di masyarakat. Saya berbicara dalam perspektif saya, bidang ilmu saya data mining, big data, ya, di mana rumah sakit punya sumber-sumber data yang kalau di real time kan sumber datanya itu menarik untuk evaluasi kajian dan analisis. Sehingga keputusan manajerial dalam pengelolaan manajemen kesehatan akan jauh lebih baik. Ya mungkin belum sekarang. Mudah-mudahan kalian-kalian inilah calon-calon dokter yang nantinya mungkin beberapa tahun lagi akan menduduki posisi-posisi pengambil keputusan yang sudah dibukakan cara berpikirnya tentang sistem data. Apa yang ada dalam SIRS online? Banyak. Saya nggak ngerti istilah RL itu apa sih? Nanti kamu pelajari sendiri ya. RL1 sampai RL5. Kenapa pakai istilah RL? Apa itu? RL1, data dasar rumah sakit. Isinya data dasar rumah sakit, indikator pelayanan rumah sakit, fasilitas tempat tidur, data penagaan, data pelayanan RL3, mulai RL31 sampai 315. Ya, banyak. Masa dilaporkan manual semua ini? Diupload secara manual? Paling gitu. Yang rawat inap 20 orang. Gawat darurat 3. Terus jadi apa gitu? Data apa itu? Hanya begitu aja. Data pelayanan gigi dan mulut. Paling-paling kan jumlah pasiennya ini. Awas si pasien itu datang ngapain? Nggak tahu. Yang keempat, morbiditas dan mortalitas. Morbid itu apa sih? Kalau mortalitas kan meninggal. Nah, ini apa morbid? Saya nggak paham. Morbiditas. Tapi kalau mortalitas kan yang meninggal. Pengunjung. Apa pengunjung? Apa bedanya dengan data yang dirawat? Ada rawat inap, rawat darurat, layanan rawat inap, layanan rawat darurat, layanan gigi mulut, layanan kebidanan. Ini kan berarti orang datang ke sini nih. Ya. Terus data pengunjung ada lagi. Ada yang kunjung jalan-jalan gitu. Kunjungan rawat jalan. Apa bedanya dengan yang di data RL3? Saya nggak paham ya. Apa kepentingannya, whatever lah. Tapi yang saya soroti adalah ini SIRS-nya online, tapi input datanya manual. Nah, saya nggak peduli lah mau data apa di sini. Jadi sistem informasi rumah sakit online-nya online. Jadi menghubungkan rumah sakit dengan Kementerian Kesehatan. Tapi datanya bukan data yang online, datanya manual. Di-input maksud saya. Di-upload. Tergantung suka-suka yang mengupload. Kalau datanya ngasih yang bagus-bagus, ya bagus saja hasilnya. Yang saya ingin adalah
kalau kita punya sistem yang begini, jangan tanggung-tanggung. Buatkan dia semua sistem yang online real time semua. Mekanismenya memudahkan orang nggak usah ngisi formulir, nggak usah nulis-nulis, nggak usah ketik-ketik. Dan itu tercatat. Ya. Sampai ke perawatannya, sakitnya apa, dan sebagainya. Ya, ini tampilan dari SIRS. Jadi, masih ingat tadi? Di Puskesmas ada apa aja tadi? Ada Piker, ada apa lagi tadi? Hah? Ayo. Piker untuk connect ke BPJS. Terus apa lagi tadi? Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Simpus. Simpus untuk kebutuhan manajemen puskesmasnya. Jadi untuk pimpinan kantor puskesmasnya. Ya. Kalau yang P-Care untuk connect ke layanan BPJS. Simpus untuk kebutuhan manajemen puskesmas. Kemudian untuk kepentingan nasional ada SIHA, HIV/AIDS, ada SITT untuk tuberkulosis. Kalau di rumah sakit ada apa tadi? SIM RS. SIM RS. SIM RS itu untuk kebutuhan manajemen rumah sakitnya, ya, untuk kepala rumah sakitnya, kebutuhan manajemen rumah sakit itu, ya. Sementara yang tadi yang ke BPJS, INA, CBG. CBGs, ya, CBG. Ya. SIM online, SIRS online ini, ya, untuk pelaporan ke kementerian. Saya menyimpulkan secara pribadi ini ya, dalam bukunya gitu. Saya pribadi sebagai orang komputer memandang belum optimal. Ya. Belum optimal karena nanggung-nanggung. Akibatnya implementasi sistem informasi ini bukan mempermudah, malah nambah kerjaan. Harusnya mempermudah. Jadi kalau kita menghadirkan komputer itu tidak tuntas implementasi, malah nambah kerjaan, nambah beban. Yang tadi nggak butuh orang komputer, yang tadinya nggak butuh alat komputer jadi harus beli komputer, ya. Yang dulu tidak masalah listrik mati, sekarang jadi masalah listrik mati, ya. Tapi ketika itu semua dilaksanakan, dibeli, ya, hasilnya tidak. Memang komputer itu jangan tanggung-tanggung sih, harus tuntas. Ya, kalau sekedar untuk gagah-gagahan, kalau kita punya sistem informasi berbasis komputer tanpa memastikan efektivitas dan efisiensinya, malah justru menjadi kan atau biaya. Harusnya dia dapat mengurangi itu semua. Oke, ya silahkan dievaluasi ya seperti apa situasi kita. Setidak-tidaknya kamu sebagai calon-calon dokter yang sudah melek teknologi harusnya bisa merubah mindset di lingkungan kesehatan bahwa hadirnya teknologi komputer bukan sekedar untuk gagah-gagahan, tapi harusnya membuat proses bisnis kita menjadi efektif dan efisien. Ya, coba kalau tidak, itu saya katakan tadi komputer jadi beban. Mending buang aja semua itu, nggak usah. Ya, fokus saja di urusan medis aja. Udah, akan jauh lebih baik menurut saya ketimbang pengadaan komputer, pengadaan aplikasi, tapi tidak. Oke, ya.
Saya pikir itu dulu untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya pikir ya sifatnya materi hari ini pengenalan-pengenalan semua, tapi bukan ininya yang penting, tapi pemahaman bahwa ini seharusnya punya peran penting. Nah, itu yang harus tertanam di benak kalian sebagai calon-calon dokter. Soalnya kalau yang nggak dianggap penting, yang penting ada aja, itu yang tadi saya katakan, itu malah jadi beban. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.